Kadang, orang yang paling berarti dalam hidup kita datang di waktu yang tak pernah kita rencanakan. Di sebuah toko buku kecil, di sudut kota yang sunyi, aku bertemu dengannya. Seorang perempuan dengan mata yang menyimpan hujan dan senyum yang menyimpan luka. Aku pikir, dia hanya akan lewat, seperti pembaca yang menutup buku setelah halaman terakhir. Tapi aku salah. Pertemuan itu mengubah segalanya. Dan semua berawal dari secangkir kopi di ujung senja. Namaku Arga, usia 29 tahun. Aku bekerja di sebuah toko buku kecil di sudut kota. Toko milik seorang sahabat almarhum ayahku. Tempat ini tidak besar, tapi punya jendela lebar yang menghadap ke jalan, sehingga cahaya sore selalu masuk dengan hangat. Aromanya khas perpaduan kopi dari sudut kafe kecil di pojok ruangan dan wangi kertas yang entah kenapa selalu membuatku merasa tenang. Hidupku selama ini lurus-lurus saja. Pagi bangun, sarapan sederhana, berangkat ke toko, menata buku, melayani pelanggan, lalu pulang. Tidak ada yang istimewa. Aku bukan tipe orang yang sengaja mencari keramaian. Kadang, aku merasa seperti buku di rak paling atas jarang dijangkau, nyaris tak pernah dibuka. Sampai hari itu, langit sore itu seperti lukisan yang mulai pudar. Hujan gerimis turun halus, memantulkan cahaya lampu jalan di aspal yang basah. Aku sedang merapikan tumpukan novel di rak rekomendasi bulan ini ketika lonceng pintu berdenting. Dia masuk, seorang perempuan, mungkin sebaya denganku, dengan rambut sedikit basah oleh gerimis. Jaket kremnya tampak lembab, tapi wajahnya tetap anggun. Dia memandang sekeliling seakan mencari sesuatu yang ia kenal. "Permisi," suaranya lembut tapi jelas. "Ada novel hujan di ujung jalan." Aku sedikit terdiam. Bukan karena aku tidak tahu bukunya, tapi karena ekspresinya seperti orang yang menemukan peta menuju masa lalu. Aku menunjuk rak paling ujung. "Ada, tapi ini stok terakhir." Dia tersenyum tipis, berjalan ke rak itu. Aku memperhatikan caranya mengambil buku perlahan, seolah menyentuh sesuatu yang rapuh. Saat dia ke kasir, aku bertanya, "Kamu suka novel ini?" Dia mengangkat kepala, menatapku sebentar, lalu menjawab, "Itu buku favorit seseorang yang sudah lama pergi." Aku tidak bertanya lebih jauh. Dia membayar, lalu keluar, meninggalkan aroma kopi yang samar. Seminggu berlalu, dan aku mulai berpikir dia hanya sekilas lewat dalam hidupku. Tapi sore itu, dia kembali. Kali ini membawa payung kuning pucat. Gerimis belum berhenti, dan ujung rambutnya masih basah. "Boleh duduk di sini sebentar?" tanyanya sambil menunjuk meja dekat jendela. Aku mengangguk. Dia duduk, membuka buku yang kuberikan minggu lalu, tapi aku tahu dia tidak benar-benar membaca. Tangannya memegang cangkir kopi yang sudah dingin. Akhirnya, dia bercerita. Namanya Naila. Novel itu adalah buku favorit Ardi tunangan yang meninggalkannya 3 tahun lalu. Bukan karena pengkhianatan, tapi karena kecelakaan yang merenggut nyawanya. Naila berkata, kadang dia merasa separuh dirinya ikut hilang saat itu. Dan hari ia pertama kali datang ke tokoku, katanya, adalah hari ulang tahun Ardi. Mendengar itu, aku hanya bisa diam. Rasanya aneh, aku baru mengenalnya, tapi sudah merasa ingin melindungi hatinya yang retak. Sejak itu, Naila datang lebih sering. Awalnya, seminggu sekali, lalu menjadi 2 kali, sampai akhirnya hampir setiap sore. Aku mulai menyiapkan secangkir kopi untuknya bahkan sebelum dia memesan. Kadang menaruh kue kecil di mejanya. Kami berbicara tentang banyak hal. Buku, musik, bahkan kenangan masa kecil. Tapi ada satu hal yang selalu sama, matanya selalu memandang keluar jendela saat hujan, seakan mencari seseorang yang tidak pernah kembali. Suatu kali aku bertanya, "Apa yang paling kamu rindukan dari dia?" Naila tersenyum tipis. Caranya mendengarkan. Dia tidak pernah memotong ceritaku. Dia cuma duduk, memegang tanganku, dan mendengarkan. Seperti waktu itu berhenti. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Jadi aku hanya mendengarkan. Mungkin itu caraku untuk diam-diam menggantikan sedikit ruang yang dulu diisi Ardi.
Bulan berganti. Musim hujan mulai mereda. Aku sadar ada sesuatu yang berubah di diriku. Aku mulai menunggu kedatangannya. Setiap pintu berdenting, aku selalu berharap itu dia. Dan aku jatuh cinta. Tapi rasa itu membawa ketakutan. Bagaimana jika aku hanya menjadi tempat singgah? Bagaimana jika hatinya masih terlalu penuh oleh masa lalu, sampai tak ada ruang untukku? Suatu sore, kami berjalan pulang bersama setelah toko tutup. Langit dipenuhi warna jingga tua. Kami melewati taman kota. Dedaunan kering berjatuhan di sekitar kami. Aku menghentikan langkah, lalu berkata, "Nala, aku tahu aku bukan Ardi. Aku tidak ingin menggantikannya. Tapi kalau suatu hari kamu siap, aku ingin jadi alasan kamu tersenyum lagi." Dia terdiam lama, matanya berkaca-kaca. "Arga, aku tidak pernah mencari pengganti. Tapi, mungkin aku butuh seseorang yang mau berjalan bersamaku. Meski jalanku masih setengah di masa lalu." Aku mengangguk, lalu menggenggam tangannya. Dan di momen itu, aku tahu, cinta bukan soal menghapus masa lalu, tapi soal hadir di masa depan. Hujan turun lagi malam itu. Kami berteduh di bawah payung kuningnya. Jalanan sepi, hanya ada suara rintik hujan dan detak jantungku yang entah kenapa terdengar begitu keras. Aku tidak tahu bagaimana akhir cerita ini nanti. Tapi aku tahu satu hal di antara hujan dan senja, ada ruang kecil untukku di hidupnya. Dan itu cukup untuk saat ini. Kadang, kita tak perlu menjadi pengganti di hati seseorang. Cukup menjadi alasan baru baginya untuk kembali tersenyum. Hidup akan selalu menyisakan ruang untuk pertemuan baru. Bahkan ketika hati masih menyimpan hujan dari masa lalu. Karena kadang bukan tentang seberapa cepat kita melupakan, tapi tentang siapa yang mau tetap berjalan di samping kita, meski jalan itu masih basah oleh air mata. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, komentar, dan bagikan. Karena siapa tahu di luar sana ada hati yang sedang menunggu senjanya sendiri.